Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah, sidang jemaat Tiranus, dan sidang jemaat Bukit Kasih. Terpujilah nama Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan sudah tolong kita di hari Sabat Tuhan, yakni tanggal 26 Desember tahun 2021 Masehi. Puji Tuhan kalau kita sudah merayakan Natal dengan sukacita bahwa Tuhan lahir 2021 tahun yang lalu, dan kemudian Dia memberi kekuatan bagi kita sampai hari ini, saudara dan saya diberkati. Maka tema bulan ini di bulan Desember, Raja Wali Anugerah adalah anugerah yang sempurna. Tetapi pada hari Sabat ini saya menyampaikan kepada saudara, yakni anugerahnya yang telah dinyatakan, ya, karena telah kita terima, telah kita ketahui bahwa anugerah itu sempurna telah diberikan Tuhan atas hidup kita. Ya, puji Tuhan saudaraku. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan sudah tolong kita, dan saya mengucapkan selamat kepada Pos PI Bukit Kasih yang Tuhan sudah berkati Bapak Ibu Saudara, Bapak Brian dan Ibu Frederica, dan kiranya Tuhan tolong semuanya, ya, jemaat di sana, puji Tuhan dalam keadaan baik. Saya dapat kiriman videonya dan begitu sukacita merayakan Natal. Dan saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tuhan akan meneruskan pelayanan kita semakin luas dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Efesus 2 ayat ke-8. Efesus 2 ayat ke-8 sampai ke-10. Saya bacakan buat saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah atau anugerah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, peristiwa Natal adalah peristiwa yang paling dahsyat. Pemberian Tuhan yang sempurna, anugerah ilahi yang ada nyata dalam hidup kita. Dan tidak ada satupun yang melihat bahwa Natal ini adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi peristiwa Natal itu nyata, saudaraku. Ya, 2021 tahun yang lalu, Allah kita yang hidup itu dinyatakan di muka bumi ini dan mengambil rupa menjadi insan manusia. Dan kita percaya Tuhan itu pasti punya maksud, punya tujuan, sehingga Dia mengenalkan dirinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka di dalam Efesus 2 ini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau hari ini kita merayakan Natal, itu berarti kita merayakan pembaruan iman kita di dalam Kristus. Dan itu bukan hasil usahamu. Ya, jadi keselamatan yang kita terima ini bukan hasil kerja keras kita. Kalimat berikutnya dikatakan di ayat ke-8 ini, tetapi pemberian Allah. Tetapi anugerah yang sempurna, tetapi anugerah Tuhan yang telah dinyatakan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, jadi peristiwa Natal itu bukan kehendak manusia, tetapi itu kehendak Sang Pencipta yang mau umat ciptaannya diselamatkan. Ya, jadi puji Tuhan, sejarah sudah mencatat dan tidak ada satupun yang dapat menyangkalnya, tidak ada satupun yang dapat membantahnya, bahwa Yesus lahir adalah Tuhan yang menjadi manusia. Puji Tuhan, saudaraku. Anugerah Natal itu harus membawa satu perubahan. Sebab Tuhan datang itu punya tujuan. Menyelamatkan kita dengan cara-cara yang ajaib. Lewat kisah para rasul saudara melihat betapa banyak pengorbanan yang diberikan oleh kisah di dalam para rasul itu. Untuk membuat apa saudara? Membuat karya Tuhan itu bekerja sampai hari ini. Maka saudara, Raja Wali Anugerah itu terbang tinggi, ya. Di dalam moto kita, flying high with God, terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Maka kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ada jemaat Raja Wali Anugerah sebagai jemaat induk, ada cabang Tiranus, ada Pos PI Bukit Kasih.
Itu semua karena pekerjaan yang Dia lakukan. Bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan kita manusia, tetapi Tuhan yang menghendaki. Sama seperti peristiwa Natal ini, Tuhan yang menghendaki. Oleh sebab itu anugerah Natal ini harus berdampak dalam hidup kita, di dalam perubahan dalam sejarah umat manusia di hadapan Tuhan. Maka saya lanjutkan, Efesus 2 ayat 11 sampai 14. Tadi kan 10 ya, selesai. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sudah digariskan, diberitahukan, dinyatakan dalam kehidupan Yesus di muka bumi ini. Kita teruskan, saudaraku. Maka lanjut ayat 11 sampai 14. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ya, karena kita tahu keselamatan itu sebenarnya haknya orang-orang Yahudi, hak bangsa Israel. Tetapi hari ini lewat Efesus dikatakan, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi kalau dulu, saudaraku, yang mau diselamatkan itu hanya bangsa Israel saja, dan bangsa Israel yang bersunat secara lahiriah. Tetapi ayat 12 katakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ya, Yesus belum lahir, masuk dalam perjanjian lama. Tetapi sejak adanya peristiwa Natal, maka perjanjian baru dinyatakan. Tidak termasuk kewargaan Israel. Jadi saudara dan saya dulu tanpa Kristus, dan kita ini bukan warga Israel, tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia ini. Saudaraku, betapa hancurnya pengharapan manusia. Kita ini sia-sia hidup. Sebab kita bukan bangsa Israel kalau menurut perjanjian lama. Tetapi hari ini, lewat Kristus lahir di muka bumi ini, maka di ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu, saudara dan saya, yang dahulu jauh, ya, tidak mengenal, sudah menjadi apa? Dekat oleh karena darah Kristus. Jadi kelahiran ini penting, membawa perubahan, bahwa saya punya pengharapan, saudara punya pengharapan, sekalipun mungkin hari ini kita bukan warga Israel, bukan orang Yahudi, tetapi saat Yesus lahir, maka saudara dan saya punya pengharapan yang sama, seperti bangsa pilihan itu. Ya, jadi Natal itu luar biasa, saudaraku, yang tadinya jauh berseteru, kita menjadi dekat. Ayat 14 katakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kelahiran Yesus, peristiwa Natus atau peristiwa Natal adalah hadirnya Tuhan di tengah-tengah umat manusia untuk merobohkan benteng-benteng, tembok-tembok pemisah, supaya saudara dan saya bersama dengan Tuhan kita tidak ada jarak lagi, hanya sebatas doa, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Jadi peristiwa Natal, peristiwa yang dahsyat, ya, yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, dan nama Tuhanlah dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita tahu bahwa kekristenan itu ada pada kelahiran Kristus dan kita percaya sebagai umatnya dan kita dipilih seperti bangsa pilihannya, maka mari persekutuan kita dengan Kristus ini harus kita bawa untuk pekerjaan yang baik, ya. Pekerjaan di Raja Wali Anugerah, pekerjaan di Tiranus, pekerjaan di Bukit Kasih adalah pekerjaan yang baik menurutmu, ya. Melakukan pekerjaan yang baik. Kolose 3 ayat 15 sampai 17, ya. Saudara baca Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya. Kalau kita sudah terima Kristus, kita adalah umat pilihannya juga, sekaligus bangsa Israel yang sudah menjadi umat pilihan sejak awal. Maka damai sejahtera itu ada. Kenapa? Karena kita punya jaminan sorga, saudara. Kita punya jaminan keamanan. Kenapa kita mesti susah? Maka bersukacitalah, saudara. Damailah, saudara. Sejahteralah hatimu.
Karena kita ada di dalam Kristus yang memerintah hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Jadi peristiwa Natal itu memanggil saudara dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, dan Sang Pencipta itu manunggal di dalam hidupmu, dan kau bersyukurlah. Hari ini mungkin kau lupa menjadi Kristen, hanya peristiwa Natal yang dibahagiakan. Tapi hari ini Tuhan mau hidup di dalam saudara. Dia tidak tinggal lagi di dalam palungan, tetapi tinggal di dalam hati saudara. Ayat 16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Apa kalimat Kristus? Maka bukalah Alkitabmu, maka di sana Tuhan berbicara atas hidupmu. Sehingga itulah kekayaanmu di antara saudara. Sehingga kamu dengan segala hikmat. Nah ini, kalau kita sudah baca, kita sudah mengenal, kita sudah memberikan diri kita menerima Kristus, maka kita juga diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mengajar dan menegur, ya, memberitahu yang salah, ya. Seorang akan yang lain, dan sambil apa? Menyanyikan mazmur. Jadi kalau menegur itu bukan marah-marahan saudara, ya. Bukan jengkel, bukan kepahitan yang ada, tapi ucapkan dalam pujian juga. Jadi sampaikan dalam suasana sejahtera. Dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kalau kita sudah mengalami peristiwa Natal, Yesus lahir dalam hati kita, bukan di palungan lagi, tapi di dalam hidup kita. Dia akan memimpin hidupmu. Maka kita akan bersekutu terus, mengucap syukur satu dengan yang lain, saling mengingatkan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Hari ini anugerahnya telah dinyatakan. Puji nama Tuhan, engkau diberkati. Haleluya. Amin.